Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Guru Inding dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Berdirinya kami di sini, saya ingin mempresentasikan bab fikih wanita bab 1 sampai 3. Saya meminta waktunya teman-teman sedikit untuk menyimak presentasi kami dengan baik dan benar. Di sini saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dima Rafia sebagai moderator dan pemateri. Perkenalkan, nama saya Tisha Namasari sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Siti Normalisya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Rina Izamadani sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Rina Izamadani sebagai pemateri. Baik, di sini saya ingin menyampaikan satu yang disampaikan oleh pemateri satu. Haid adalah kodrat perempuan yang tidak bisa dihindari dan sangat erat dengan aktivitas ibadah sehari-hari. Hanya sayun katabullahu Allah benati Adam, yang artinya ini haid yang diberikan kepada Allah untuk cucu wanita Adam, bagi riwayat Bukhari dan Muslim. Haid adalah dalam bahasa adalah mengalir, sedangkan dalam syar'i adalah darah yang keluar melalui alat kelamin perempuan yang usianya sudah 9 tahun kalender Hijriah dan tidak karena sakit atau melahirkan. Hukum belajar haid adalah fardu ain bagi seorang perempuan. Wajib bagi seorang perempuan yang sudah balik belajar dan mengerti permasalahan haid, nifas, dan istihadah. Mempelajari ilmu-ilmu yang menjadi syarat keabsahan dan menjadi batalnya ibadah dihukumi fardu ain. Fardu kifayah bagi seorang laki-laki. Mengingat permasalahan haid, nifas, dan istihadah tidak boleh bersentuhan langsung dengan beribadah kaum laki-laki. Mempelajari ilmu-ilmu yang tidak bersentuhan langsung dengan amalia ibadah dihukumi fardu kifayah. Tanda-tanda balik. Pertama, genap usia 15 tahun Komariah atau hijrah bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, keluar sperma di usia 9 tahun Hijriah bagi laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, yaitu haid. Yang keempat, hamil atau melahirkan. Selanjutnya adalah usia haid. Usia awal haid perempuan berumur 9 tahun Hijriah kurang 16 Hijriah kurang 16 hari lebih sedikit. Waktu yang cukup dihukumi adalah 15 hari atau malam. Selain itu, perempuan yang belum cukup umur 9 tahun belum dinyatakan perempuan haid. Contohnya adalah 8 tahun, 11 bulan, dan 14 hari. Waktu keluar darahnya yaitu 12 hari dan dinyatakan hukumnya adalah haid. Yang kedua adalah seorang perempuan yang berumur 8 tahun, 11 bulan, dan 10 hari. Keluar darahnya yaitu 10 hari. Hukumnya adalah 4 hari istihadah dan 6 hari haid. Yang ketiga adalah perempuan yang umurnya 8 tahun, 11 bulan, dan 5 hari. Waktu keluar darahnya yaitu 15 hari. Yaitu hukumnya 9 hari istihadah dan 6 harinya haid. Warna dan sifat haid.
Warna itu dibagi menjadi 5, yaitu warna hitam skornya 5, warna merah skornya 4, warna coklat skornya 3, warna kuning skornya 2, warna berkerus skornya 1. Dan sifatnya, sifat yang pertama yaitu cair berbau itu 1, cair tidak berbau itu 0, kental bau itu 1, kental tidak berbau itu 0. Yang selanjutnya adalah masa haid. Masa haid yang pertama adalah hitungan minimal dada haid adalah 24 jam. Bisa sambung atau putus-putus. Kalau sambung adalah contohnya pada tanggal 1 darah haid keluar pada pukul 7 dan berhenti pada tanggal 2 pukul 7. Sedangkan yang putus-putus pada tanggal 1 dan 2 darah keluar 4 jam, 3, 4 tidak keluar, 5, 6, 7 keluar masing-masing 4 jam, 7, 8 tidak keluar, dan 9, 10 keluar 4 jam. Itu sudah masuk 24 jam. Sedangkan hitungan umum haid yaitu 7 sampai 8 hari, sedangkan maksimal haid adalah 15 hari 15 malam. Masa suci minimal 15 hari 15 malam. Masa suci yang bisa adalah 15 hari 15 malam. Apabila darah pertama dan darah kedua masih memasuki 15 hari 15 malam, maka dihukumi haid. Apabila darah kedua masih dalam 15 hari 15 malam dan permulaan keluar ditambah dengan darah pertama dari awal juga kurang dari 15 hari 15 malam, maka dihukumi bab mustahadilah fil haid. Contohnya keluar 6 hari, berhenti 6 hari, dan keluar lagi 6 hari. Keputihan adalah suatu cairan yang keluar dari kemaluan perempuan yang berwarna kuning, keruh, dan bening. Yang contohnya adalah apabila perempuan yang mengeluarkan cairan dari luar ketika jongkok itu hukumnya suci, tidak membatalkan wudhu. Yang kedua adalah ketika perempuan mengeluarkan cairan di dalam sama tetapi masih terjangkau oleh kemaluan laki-laki, itu hukumnya suci, tidak membatalkan wudhu. Yang ketiga adalah apabila perempuan mengeluarkan cairan dari dalam maka tetapi tidak terjangkau oleh kemaluan laki-laki, itu hukumnya najis. Yang terakhir adalah apabila ragu itu cairannya keluar dari dalam atau luar, itu hukumnya suci, tidak membatalkan wudhu. Keputihan yang keluar dari dalam keruh atau kuning itu sudah dinyatakan najis karena keluarnya dari dalam. Sekarang bagian kecil yang tidak mempunyai wudhu. 1. Sholat wajib atau sunnah. Yang kedua, membawakan itu Al-Quran. Yang ketiga, membawa Al-Quran. Yang keempat, tawaf di Baitullah. Hukum hadis Islam yang tidak mempunyai wudhu. 1. Sholat wajib atau sunnah, sujud syukur atau tilawah, puasa wajib atau sunnah, tawaf sunnah maupun wajib, membaca Al-Quran apabila diniatkan untuk membaca maka hukumnya haram. Namun apabila diniatkan untuk zikir atau berdoa maka hukumnya diperbolehkan. Yang keenam, membawa dan membuka Al-Quran. Yang ketujuh, terdiam dan duduk di musola. Yang ketiga adalah haram bagi wanita yang sedang haid. Yang pertama adalah semua yang haram bagi hadas besar. Yang kedua, berpuasa. Yang ketiga, masuk atau berdiam diri di masjid. Yang keempat adalah jima atau melakukan hubungan suami istri. Yang kelima adalah ditalak atau cerai. Hal-hal yang berat haram jika belum bersuci kecuali puasa, cerai lewat di masjid,
bersuci dari hadas, bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri. Sunnah, perempuan yang telah bersuci dari haid setelah bersuci sunnah muakkadah atau sangat sunnah untuk memberikan pewangian kepada kemaluan bagian luar. Tetapi makruh jika perempuan tersebut telah berpuasa dan haram ketika perempuan tersebut sedang ihram. Hal-hal yang mewajibkan mandi adalah bersetubuh, keluar sperma dari laki-laki maupun perempuan, haid, nifas, melahirkan, dan juga meninggal dunia. Pengertian istihadah. Istihadah adalah secara bahasa adalah mengalir, sedangkan secara syar'i adalah darah yang keluar dari alat kelamin perempuan, yang tidak ada ketentuan syarat-syarat haid atau nifas. Perempuan istihadah di dalam haid dibagi menjadi 7. Yang pertama, mubtadi'ah mumayyizah, mubtadi'ah ghairu mumayyizah, mu'tadah mumayyizah, mu'tadah ghairu mumayyizah, dzakirah li adatiha qadran wa waqtan, mu'tadah ghairu mumayyizah, nasiyah li adatiha qadran wa waqtan, mu'tadah ghairu mumayyizah, dzakirah li adatiha qadran wa waqtan, mu'tadah ghairu mumayyizah, dzakirah li'adatiha qadran waqtan wa qadran. Mubtadi'ah mumayyizah adalah seseorang perempuan pertama kali haid dan mengeluarkan darah lebih dari 15 hari 15 malam dan memahami darah kuat dan darah lemah. Hukumnya darah kuat dihukumi haid, darah lemah dihukumi istihadah. Syarat-syarat mubtadi'ah mumayyizah adalah darah kuat harus tidak boleh kurang dari 24 jam atau sehari semalam. Darah bulat tidak boleh lebih dari 15 hari 15 malam. Darah lemah tidak boleh kurang dari 15 hari 15 malam. Khusus yang ketiga setelah darah kuat darah lemah. Contohnya, keluar darah kuat 5 hari, keluar darah lemah 25 hari. Maka tanggal 1 Januari sampai tanggal 6 dihukumi haid. Kemudian tanggal 6 sampai tanggal 31 dihukumi istihadah. Tanggal 16 mandi suci karena maksimal haid adalah 15 hari 15 malam. Kemudian hukum sholatnya adalah pada tanggal 6 sampai 16 karena akhir haid dan maksimal haid. Yang kedua yaitu mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Seorang perempuan pertama kali haid yang keluar darah melebihi 15 hari 15 malam dan tidak bisa membedakan darah kuat dan darah lemah dan tidak memenuhi syarat-syarat mumayyizah. Syarat-syarat mumayyizah dan atau darah keluar satu warna, maka dihukumi hitungan minimal haid yaitu 24 jam. Contohnya seorang pertama kali haid keluar darah 25 hari dengan rincian 20 jam darah kuat dan 24 hari darah lemah. Maka yang dihukumi haid adalah 1 hari 1 malam pertama dan yang seterusnya dihukumi istihadah. Yang ketiga adalah mu'tadah mumayyizah, adalah perempuan yang sudah pernah haid keluar darah melebihi 15 hari 15 malam, dapat membedakan darah kuat dan darah lemah dan juga memenuhi syarat-syarat mumayyizah. Hukumnya adalah darah kuat dihukumi haid dan darah lemah dihukumi istihadah. Contohnya, seorang perempuan keluar darah 27 hari pada tanggal 1 mengeluarkan darah pada 27 sampai tanggal 1 sampai 13 beliau mengeluarkan darah kuat, sedangkan tanggal 13 sampai tanggal 28 mengeluarkan darah lemah. Pada tanggal 1 sampai tanggal
tanggal 13 pukul 7 dihukumi darah haid, sedangkan tanggal 13 sampai tanggal 28 dihukumi darah istihadah. Mandi wajibnya pada tanggal 16 pukul 7 karena maksimal haid, dan juga pulang sholatnya pada tanggal 13 pukul 7 sampai tanggal 16 pukul 7 karena hari terakhir haid dan juga hari maksimal haid. Yang keempat adalah mutadi'ah goirau memanisa dakaria Zakira goirau li'adatiha wawakan adalah seorang perempuan yang mengeluarkan darah melebihi 15 hari ataupun tidak mengetahui darah tersebut kuat atau lemah, atau darah keluar hanya satu warna, ataupun tidak memenuhi syarat mumayyizah, ataupun tidak memenuhi adat waktu dan jumlahnya. Contoh adat pasti, yaitu 1 bulan haid 6 hari. Yang kedua adalah adat yang sebelum berjalan 2 kali putaran. 1 bulan haid adalah 1 bulan haid 3 hari, 2 bulan haid 5 hari, 3 bulan haid 7 hari. Kalau 4 harinya dinyatakan istihadah, maka disamakan dengan hari terakhir haid. Yang ketiga adalah adat yang berputar sebelum 2 kali putaran. Hari pertama haid 3 hari, hari kedua haid adalah 5 hari, hari ketiga haid adalah 7 hari, dan hari keempat haid adalah 6 hari, dan hari ke-7 dinyatakan istihadah, maka ikut dihukumnya hari yang pertama. Tanda ulung maniza nasyali adatiha waqadaran waqatan adalah perempuan yang sudah pernah haid 15 hari 15 malam dan dia tidak bisa membandingkan antara darah kuat atau darah lemah, dan dia tidak bisa memenuhi syarat-syarat tidak memenuhi syarat-syarat mumayyizah dan keluar darah hanya satu warna, dan dia lupa adat jumlah dan waktunya. Hukum bagaimana orang itu: 1. Bersentuhan kulit pada suami di bagian anggota lutut dan pusar. Yang kedua, membaca Al-Quran di lain waktu sholat. Yang ketiga, membawa Al-Quran. Yang keempat, menyentuh Al-Quran. Yang kelima, berdiri diam di dalam masjid. Yang keenam, lewat di masjid takut darahnya keluar. Sebagaimana orang suci, yang pertama 1. Sholat wajib atau sunnah. Yang kedua, tawaf wajib atau tawaf sunnah. Yang ketiga, puasa wajib atau puasa sunnah. Yang keempat, istifaq. Yang kelima, cerai. Yang keenam, mandi suci. Mutazah wairu mumayyizah Zakaria
Zahiro lil adatiha qadron waqtan adalah perempuan yang sudah pernah haid 15 hari 15 malam dan dia tidak bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah dan tidak bisa memenuhi syarat-syarat mumayyizah dan keluar darah hanya satu warna dan dia lupa adat dan hari dan waktunya. Hukumnya yaitu hukum diyakini hari hukum haid dan diyakini hukum hari suci. Yang ketujuh adalah mutaja'ah ghairau mumayyizah zahiro li'adatiha wa waqtan wa qadron adalah perempuan yang mengeluarkan darah haid yang tidak mengetahui itu darah lemah atau darah kuat. Darah keluar tidak memenuhi syarat-syarat mumayyizah. Darah keluar hanya satu warna dan hanya memiliki kebiasaan waktu mulainya haid dan lupa kebiasaan lain selamanya. Sekian presentasi dari kami. Saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah menyimak dan mendengarkan presentasi kami dengan baik. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun sengaja maupun tidak sengaja. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.